Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Firanda Ardiansyah dengan NIM 22041081 dan akun Haddad Amirun dengan NIM 22041075 kelas 3G. Dan saya akan mempresentasikan tugas UAS PPO 1, yaitu aplikasi yang kami buat, aplikasi Inventory Data System. Untuk latar belakangnya adalah kenapa saya membuat proyek seperti ini. Yang pertama, perusahaan distribusi barang yang menghadapi tantangan dalam mengelola inventaris secara efisien. Prosesnya manual, rentan terhadap kesalahan, dan sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan solusi untuk mempermudah pendataan barang masuk dan keluar, serta meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelola inventaris. Sebagai perusahaan distribusi barang, di perusahaan UD Makmur Jaya mengalami kendala dalam mendata inventaris sebelum adanya solusi yang tepat. Proses manual dalam mencatat barang masuk dan keluar rentan terhadap kesalahan manusia, seperti halnya kesalahan penulisan nama barang, jumlah, ataupun kesalahan tanggal. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan data inventaris dan kesulitan untuk melacak riwayat barang. Serta kurangnya analisis dan pemantauan juga menjadi hambatan bagi UD Makmur Jaya. Tanpa sistem yang terintegrasi, sulit untuk menganalisis tren atau inventaris seperti barang yang sering terjual, barang yang sering dibutuhkan, atau stok yang rendah. Hal ini menghambat kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan persediaan dan mengambil keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, UD Makmur Jaya memutuskan untuk mengembangkan aplikasi data inventory yang khusus dirancang untuk kebutuhan mereka. Aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimasi dan mempermudah proses pendataan barang masuk dan keluar, sehingga meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan inventaris. Dengan adanya aplikasi data inventory ini, dapat diharapkan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya dan meningkatkan kinerja serta pertumbuhan bisnis. Poin pertama adalah meningkatkan akurasi. Aplikasi data inventory bertujuan untuk mengurangi kesalahan manusia dalam mencatat barang masuk dan keluar. Dengan otomasi pendataan, informasi inventaris menjadi akurat dan dapat diandalkan, sehingga pengurangan risiko kesalahan dan ketidakakuratan data itu bisa diminimalisir. Poin yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Dengan adanya aplikasi data inventory seperti ini, dapat mengoptimalkan proses pendataan barang masuk dan juga keluar secara efisien. Penggunaan sistem otomasi membantu menghemat waktu upaya yang sebelum dibutuhkan dalam proses manual, sehingga mempercepat pembaruan stok dan meminimalkan keterlambatan informasi. Oke. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi data inventory memberikan transparansi yang lebih baik dalam mengelola inventaris. Informasi barang masuk dan juga keluar dapat dengan mudah diakses dan dilacak, sehingga memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap pergerakan data inventaris. Poin yang keempat adalah meningkatkan pencarian data. Aplikasi data inventaris mempermudah pencarian data inventaris dengan fitur pencarian yang canggih. Penggunaan dapat dengan cepat menemukan informasi spesifik tentang barang tertentu, tanggal, atau kata kunci keyword lainnya. Hal ini menghemat waktu dan upaya dalam mencari data informasi yang perlu diperlukan. Poin yang kelima adalah memungkinkan analisis dan pemantauan. Aplikasi data inventory menyediakan fitur laporan dan analisis yang membantu perusahaan untuk menganalisis tren inventaris, mengidentifikasi barang yang sering terjual, mengelola stok yang rendah, dan merencanakan kebutuhan persediaan yang lebih efektif. Meningkatkan keputusan bisnis. Dengan data inventaris yang akurat dan informasi yang mudah diakses, aplikasi ini dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih baik berdasarkan fakta yang konkret. Informasi yang tepat waktu dan lengkap membantu perusahaan merespon permintaan pelanggan dengan baik, mengelola persediaan dan efisiensi, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang untuk selanjutnya adalah fungsi variabel yang digunakan di dalam aplikasi inventory data ini. Yang pertama adalah kode barang, nama barang, kategori, merek, dan juga ukuran. Nah, untuk
Script code-nya adalah menggunakan variabel data table, yaitu merupakan metode yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel master barang ke dalam tabel barang dalam aplikasi Java NetBeans. Metode ini menggunakan objek default table model sebagai model tabel. Melakukan query SQL untuk mengambil data berdasarkan keyword pencarian yang diinput oleh pengguna atau user dan menambahkan baris-baris data tersebut ke dalam model tabel. Selanjutnya, model tabel tersebut diatur dalam model tabel atau komponen tabel barang sehingga data dapat ditampilkan. Jika terjadi kesalahan dalam proses pengambilan data, akan ditampilkan pesan kesalahan. Dan ini adalah untuk variabel tabel barang. Untuk variabel tabel barang adalah event handler yang menangani klik pada tabel barang dalam aplikasi Java NetBeans digunakan untuk menampilkan data dari baris yang diklik dalam komponen teks yang dipilih table. Dan yang selanjutnya adalah tabel simpan. Metode yang digunakan untuk mengambil dan menampilkan data dari tabel master barang ke dalam tabel barang dalam aplikasi Java NetBeans ini. Metode ini menggunakan objek default table model sebagai model tabel melakukan query terhadap SQL untuk mengambil data berdasarkan kata kunci pencarian yang diinput oleh pengguna dan menambahkan baris-baris tersebut ke dalam model tabel. Selanjutnya, model tabel tersebut diatur dalam model tabel komponen tabel barang sehingga data dapat ditampilkan untuk kita lihat. Nah, untuk selanjutnya adalah data lokasi. Data lokasi adalah dalam program inventory ini berfungsi untuk menyimpan informasi tentang lokasi fisik atau tempat penyimpanan barang di dalam gudang atau ruangan penyimpanan yang telah kita input. Data ini membantu mengelola stok barang, melacak lokasi penyimpanan setiap item, dan memudahkan pengambilan pemindahan atau pengecekan stok. Selain itu, data lokasi juga digunakan untuk mengoptimalkan pengaturan dan pengelolaan stok sehingga meningkatkan efisiensi beroperasional serta mempercepat proses pencarian dan pengambilan barang. Dengan demikian, data lokasi memiliki peran penting dalam mengorganisir dan mengelola inventaris dengan lebih efektif serta memfasilitasi pengguna dalam mengontrol inventaris secara efisien. Data user adalah data yang diinputkan untuk memasukkan ke dalam data login. Data merupakan interface yang membuat akun yang bisa mengakses aplikasi project ini. Selain itu juga interface ini bisa digunakan untuk mengedit atau menghapus dan melihat list siapa saja user yang telah kita buat untuk bisa mengakses ke dalam aplikasi tersebut. Inventaris masuk. Inventaris masuk APK itu fungsi ini adalah untuk dalam program ini untuk mencatat dan mengelola proses penerimaan barang baru ke dalam stok atau inventaris. Pengguna dapat memasukkan informasi terkait barang yang masuk seperti kode barang, nama barang, kuantitas, tanggal masuk, pemasukan, atribut lainnya. Data ini akan disimpan dalam sistem untuk memperbaiki stok barang yang digunakan dalam pembaruan stok, pembuatan laporan persediaan atau analisis persediaan. Fungsi ini membantu pengguna dalam mengelola persediaan yang lebih efisien, memastikan keakuratan stok, dan mempermudah pengelolaan persediaan secara keseluruhan dan yang optimal dalam bisnis. Inventaris keluar. Inventaris keluar merupakan program ini bertujuan untuk mencatat dan mengelola proses pengeluaran atau penjualan barang dari stok atau inventaris. Fungsi ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk mencatat informasi terkait dengan barang yang akan keluar seperti kode, nama, kuantitas, tanggal keluar, pelanggan, atribut lainnya relevan. Data ini akan digunakan untuk mengurangi stok barang yang tersedia, memperbarui informasi persediaan, serta dapat berintegrasi dengan fungsi lain seperti memperbarui stok, pembuatan faktur, penjualan, serta laporan persediaan. Laporan pemasukan inventaris merupakan penghasilan laporan yang menyajikan informasi terkait dengan barang-barang yang telah masuk ke dalam stok atau inventaris dalam periode tertentu. Laporan ini mencakup detail seperti kode barang, nama barang, kuantitas masuk, tanggal masuk, pemasukan, dan atribut lainnya yang relevan. Fungsi ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk memantau dan menganalisis pola pemasukan barang, melakukan perbandingan antara pemasukan di berbagai periode, serta mengidentifikasikan tren atau pola pembelian dari pemasukan tertentu.
Ini merupakan flowchart dari program yang kami buat. Yang pertama adalah untuk men-start programnya atau merunning program yang telah kita buat. Lalu setelah running, setelah program berjalan akan masuk ke login. Login di sini bisa masukkan data user yang telah kita buat di page sebelumnya. Nah, setelah login di sini ada 3 pilihan atau variabel, ada master, transaksi, serta laporan. Di dalam master terdapat 3 pilihan. Ada data barang, ada data lokasi, serta data user. Data barang itu meliputi data barang apa saja yang telah kita input yang tersedia. Lalu data lokasi di mana lokasi tersebut barangnya akan ditempatkan. Lalu data user adalah data di mana akun-akun akan dibuat. Nah, di situ tersimpan di dalam data user. Lalu di dalam transaksi ini meliputi 2, inventaris masuk serta inventaris keluar. Di dalam laporan ada laporan inventaris masuk serta laporan inventaris keluar. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.